Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyidi al-walid mudir am li jami'il ma'ahid at-tabi'ah li ma'hadi al-munawwarah Abuya T. Busra B.A. hafizahullah wa ra'ah matta'anallahu bi tuli umurihi nafa'anallahu bi ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Fadilatul Ustaz Muhammad Gus Khalil Mudir Ma'had Al-Munawwarah, Fadilatul Ustaz Ikhwan min ashabina fil Azhar Syarif, Fadilatul Ustaz Ad-Doktor Gamal Abdul Nasir, Rais Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ahibbai wa a'izzai fillah, asa ayyakuna hadzal liqa'an tayyiban mubarakan fih. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh tidak menjawab salam ada 3 golongan. Yang pertama, orang gila. Yang kedua, orang mati. Yang ketiga, anak-anak belum akil baligh. Adapun yang tidak masuk dalam golongan ini, maka dia termasuk golongan afsyus salam, tebarkan salam. Ajaran Islam yang pertama adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutannya macam ketakutan. Suatu ketika ada seorang sedang berada di balik pintu. Lalu datang Nabi mengucapkan salam ke rumah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Nabi. Dia diam, tak menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Nabi. Dia pun tak menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Nabi. Dia pun tak menjawab. Sesudah 3 kali, baru dia buka pintu. Karena Nabi mengamalkan ucapannya sendiri. Idza sallama ahadukum salasan falam yu'zan. Kalau udah mengucapkan salam 3 kali tidak diberi izin, falyarji', maka baliklah. Kita mengucapkan salam 3 kali tak ada izin, baliklah. Ini berlaku juga untuk miss call. Kalau 3 kali tak diangkat, jangan miss call lagi. Karena udah 3 kali dia salam tidak ada, maka Nabi pergi. Waktu itu dia buka pintu, dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, kenapa kamu tak buka waktu salam yang pertama tadi? Kata dia, saya ingin dapat salam engkau 3 kali ya Rasulullah. Berarti 3 kali salam dia dapat 9 doa. Assalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang tidak ada dalam bahasa lain. Saya tidak mau disambut dengan welcome. Bagus, come datang. Datangnya bagus, baliknya. Saya tak mau disambut dengan good night. Good, bagus. Night, malam. Malamnya bagus, siangnya tak bagus. Tapi dia pakai assalam. Allah yang kita sembah itu salah satu namanya Allahumma antas salam. Dan agama kita ini asalnya adalah
Assalam. Dan tempat kita nanti balik di akhirat namanya wa adkhilnal jannata daras salam. Salam itu artinya selamat. Selamat matamu, selamat telingamu, selamat anakmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Wa rahmatullah la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tidak ada satu pun dari kamu masuk surga karena amalmu. Kita masuk surga bukan karena sholat kita. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 5 menit kali 5, 25 mau masuk surga khalidina fiha abada. Masuk surga dengan ibadah bahasa Arabnya mustahilun. Lalu kita masuk surga ini karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kita masuk surga ini karena rahmat Allah. Itulah maka diucapkan wa rahmatullah. Dan yang ketiga doa dalam salam itu adalah wa barakatuh. Kalau satu barakatuh. Kalau satu muslimatun, jamaknya muslimatun. Mu'minatun, mu'minatun. Barakatun, barakatun. Barakah anakmu, barakah hartamu, barakah hidupmu, barakah ma'hadmu, barakah rezekimu, barakah segala yang diberikan Allah. Maka salam adalah doa. Sekarang banyak orang salam ini hanya basa-basi. Assalamualaikum. Atu, oh atu. Apalagi pakai salam-salam singkat aja. ASS, WR, WB. Dijawab lagi lebih singkat. WWW. Tak ada lagi doa. Makanya afsyus salam. Idza iltaqal muslimani, kalau jumpa dua orang muslim, siapa yang paling mulia? Awwalu man yabda'u bis salam. Yang pertama kali yang mengucapkan salam, itulah yang paling mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat macam yang salam pertama tadi. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua insyaAllah. Apa lagi ya? Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak kecil. Walam ya'rif syarafa kabirina. Kalau tak sayang kepada yang lebih muda, tidak hormat kepada yang tua, itu laisa minna, bukan umat Nabi Muhammad, bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaghir, yang kecil-kecil. Walaupun badannya mungkin lebih besar dari saya, tapi umurnya kecil. Kelebihan saya banyak. Pertama, lebih dulu lahir. Yang kedua, lebih hitam. Lebih pesek. Lebih buruk. Tapi adik-adik, anak-anak muda punya kelebihan. Yang kedua adalah ya'rifu syarafa kabirina. Dia mesti tahu kemuliaan orang tua. Kalau masalah membaca kitab bukan menyepelekan, bukan merendahkan, bisa dikursuskan, bisa masuk pondok. Kasih AI itu bisa dia baca. Namanya Syekh AI. Tapi untuk mengajar, menghormati guru, tak bisa diwakilkan melalui tabayatubu YouTuben. Tak bisa diwakilkan melalui Instagram, TikTok, Facebook. Dia mesti dididik dengan pendidikan adab. Adab itu diambil dari kata ma'dubatun. Ma'dubatun artinya makanan yang sudah terhidang. Jamuan makanan. Biasanya orang kalau jamuan makanan
sudah nampak adabnya dari mulai meletakkan nasinya, lauknya, ikannya, sayurnya, cuci tangannya, itu makdubatun. Adab. Bahkan dakwah itu pun diambil daripada ad-da'watu ila ta'am. Bagaimana mengajak kepada makanan. Belum pernah lagi kita mendengar kalau ada orang mengajak kepada makanan dengan kata yang kasar. Memang sedap ikan sepat. Ikan sepat dari tembilahan. Kepada muslimin dan muslimat. Supaya mendekat kepada jamuan. Jadi orang tu pakai kata pakai lembut. Belum pernah lagi kita dengar orang mengundang makan lalu mengatakan, makan, 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 makan. Mungkin jamuannya bagus, tapi hati orang sudah tersinggung duluan. Sudah tak sedap hati kita. Masalahnya ini adalah di hati. Mata, telinga, tangan, kaki, tapi panglimanya adalah hati. Maka jangan sampai sakit hati. Jagalah hati. Pakai motor, mobil, motor. Gasnya di tangan. Koplingnya di tangan. Remnya di tangan satu, di kaki satu. Giginya di kaki. Tapi yang ditulis Pak Kapolsek di rambu-rambu lintas, hati-hati. Kenapa tak kaki-kaki? Kenapa tak tangan-tangan? Padahal yang menengok jalan mata. Kenapa tak mata-mata? Karena mata, telinga, tangan, dan kaki dikendalikan oleh hati. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal. Satu lafaz. Idza saluhat. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Oh, itu bukan hati Pak Ustadz. Yang dimaksud dengan qalb itu adalah jantung. Yang berdegup dan berdetak sebelah kiri. Sedangkan kalau hati itu yang di tengah. Liver namanya. Maka disebut di sini dengan ulu hati. Yang Ustaz sebut tadi itu bukan hati. Itu jantung. Berkelailah antara jantung dengan hati. Padahal membahas tentang masalah hati. Daripada mereka berkelahi, kita damaikan. Lalu kita bilang, jantung hati. Makanya seorang ayah mengatakan ke anaknya, kau jantung hatiku. Kenapa ayah itu menyebut anak itu jantung hati? Karena asal sudah datang anak itu liburan sekolah, berdeguplah jantungnya. Cemanalah anakku ini nanti. Kenapa suami itu mengatakan istrinya kau jantung hatiku? Karena ya begitulah. Jantung. Jantung itu yang di sebelah kiri berdegup dan berdetak. Kalau dimatikan listrik semua jam 2 malam kita bangun, terdengar itu detaknya. Itu yang jantung yang normal. Ada yang tak normal. Biasanya jantung itu tidak normal disebabkan oleh dua. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Tapi kalau ditengok dari senyum hadirin hadirat ini adalah orang-orang yang hatinya ada sakinah di dalam. Dan tidak ada hutang. Nampak itu senyumnya lepas. Mudah-mudahan yang ada hutang cepat lunas hutangnya. Oh, banyak juga ternyata. Jadi namanya, kalau dia di luar, namanya sadr. Jamaknya sudur. Alladzi waswisu fi sudur. Masuk dia ke dalam, namanya qalb. Masuk lagi lebih ke dalam lagi, namanya fuad. Makanya Nabi Muhammad SAW itu, kalau qalb dia masih berbolak-balik lagi. Qallaba yuqallibu taqallaba yataqallabu. Berbolak-balik. Pergi tak pergi? Pergi tak pergi? Pergi tak pergi? Sembahyang tak sembahyang? Berbolak-balik. Tapi kalau dia sudah stabil, dia naik menjadi fuad.
Makanya kata Allah dalam Al-Quran, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad tidak pernah berdusta tentang apa yang dia tengok. Makanya kata-kata itu letaknya di dalam fuad. Apa diucapkan dalam syair? Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya kalam itu letaknya dalam fuad. Diciptakan Allah lisan untuk mewakili apa yang ada dalam fuad. Yang sebenar-benarnya kalam itu letaknya di sini. Diciptakan Allah lisan untuk mewakili apa yang ada di sini. Pertanyaannya, bisakah lisan mewakili hati? Tak bisa. Karena hati adalah bicara masalah rasa. Dan kata tidak bisa dirangkai untuk mewakili rasa. Setiap kata yang dicoba untuk mengungkapkan rasa, dia pasti gagal. Andai pun dicoba juga untuk dipaksakan, maka rasaku belum tentu rasamu. So sweet. Fatamma miqatu rabbihi arba'ina laylah. Bermunajat Nabi Musa alaihi salam 30 malam. Fa'atmamnaha bi'ashrin. Disempurnakan 10. 30 tambah 10 sama dengan 40. Fatamma miqatu rabbihi arba'ina laylah. Maka sempurnalah munajatnya kepada Allah 40 hari, 40 malam. Menurut ulama, yang 30 hari itu adalah bulan Zulqa'dah, yang 10 hari lagi bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka 30 tambah 10 sama dengan 40. Kenapa mesti 40? Karena 40 adalah angka kesempurnaan. Makanya zaman dulu orang baru dikasih gelar profesor itu setelah berumur 40. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, turun wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, setelah berumur 40. Jadi Ma'had Al-Munawwarah ini dia sudah mencapai titik kesempurnaan. Maka santri-santrinya juga mesti menjaga kesempurnaan ini insyaallah. Saya naik mobil masuk pintu gerbang UIN Suska, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Setelah rektorat belok ke kiri, ada baleho besar. Dosen terbaik tahun ini. Lupa tahunnya tahun berapa. Dr. Al-Wizar. Alumni dari Al-Munawwarah. Hebat apa tak hebat? Jadi adik-adik nanti kalau ditanya orang waktu perkenalan di kelas, min aina anta? Ana minal bait. Min ayyi ma'hadin takharrajta? Takharrajtu min ma'hadil munawwarah. Orang langsung ingat senior-seniornya yang hebat. Ada lagi yang sampai mendapat gelar doktor dari Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud di Riyadh. Pakar ekonomi syariah. Namanya Dr. Erwandi Tarmizi. Tamat dari Al-Munawwarah. Bayangkan itu. Bukan kaleng-kaleng. Apalagi kaleng kongguan isi rengginang. Nah, itu. Jadi adik-adik yang sudah punya nama ini, maka jaga nama baik. Saya kalau ada orang bertanya, Ustadz pernah ke Al-Munawwarah? Oh, kemarin waktu ulang tahun 40-nya itu, saya di sana, saya bilang. Ustadz katanya tadi cerita tentang adab, tapi Ustadz sendiri membelakangi Buya. Saya sudah izin duluan. Buya, ambo izin di muka. Silakan kata Buya.
Maka saya berani. Kenapa Ustaz tidak di samping? Soalnya kameranya udah pas di tengah. Apa doa untuk anak-anak? Rabbi habli minas salihin. Tak ada dalam Al-Quran. Rabbi habli minal aghniya. Rabbi habli minal azkiya. Rabbi habli minal awliya. Tapi yang dimintanya Rabbi habli minas salihin. Salihin itu artinya salihun, baik zahiran wa batinan. Salih badannya, salih fikirannya. Apa tanda dia itu saleh? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sejuk dipandang mata. Saya dipanggil sama dosen, umurnya 70. Ustaz Somad, kata dia. Iya Pak. Ustaz tahu qurrata a'yun? Enggak kenal Pak, saya bilang. Saya sangka nama orang. Itu yang dalam doa. Oh iya tahu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Iya. Apa artinya? Artinya sejuk dipandang mata, saya bilang. Maknanya, ya sejuklah mata kita, saya bilang. Saya punya anak, Ustaz Somad. Terus, dia datang ke rumah saya, bawa mobil, suaminya kaya, duitnya banyak. Tapi mata saya panas menengok dia. Kenapa? Dia pakai celana jeans. Bajunya setan. Dibawanya makanan, nggak enak saya makan, Pak Ustaz. Tapi ada anak saya yang satu lagi, dia sederhana, tidak kaya, biasa saja. Jilbabnya panjang, bajunya baju kurung. Dan orang Melayu memang disuruh pakai baju kurung. Kenapa baju perempuan Melayu itu disebut kurung? Karena dia mengurung aurat. Sekarang banyak auratnya lepas, tak terkurung lagi. Tingginya 170, kainnya 90. Saking banyaknya orderan tukang jahit, banyak kancing yang belum dipasang sudah diambil. Panas biji mata orang menengoknya. Makanya doa qurrata ayun. Barulah saya paham. Jadi banyak juga hadis-hadis itu kita baca pun syarahnya. Jangan baca hadis tanpa baca syarah. Saya baca hadisnya di Sahih Bukhari, Ustaz. Baca Fathul Bari. Yang disyarah oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya tak mau hanya Fathul Bari, Pak Ustaz. Ada lagi namanya syarah Al-Qastullani. Ada lagi syarah namanya Badruddin Al-Aini. Saya mau baca yang lain, Pak Ustaz. Ada lagi syarah namanya Ibnu Rajab Al-Hambali. Saya dapat hadisnya dalam Sahih Muslim, Pak Ustaz. Baca syarah Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Meninggal tahun 676. Saya dapatnya dalam kitab Sunan Tirmidzi, Ustaz. Baca Tuhfatul Ahwazi. Saya dapatnya dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Pak Ustaz. Baca Ta'liqat Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Saya bacanya dalam Sunan Abi Daud, Pak Ustaz. Baca Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud. Ini banyak orang sekarang dibacanya hadis itu sendiri, dipahaminya sendiri, diajarkannya ramai-ramai, sesatnya berjamaah. Gara-gara apa itu? Gara-gara Ustadz Laten. Ada satu istilah dari guru saya dulu waktu di R Molek Indragiri Hulu. Kata dia, Ustadz Somad, jangan kau jadi Ustadz Laten. Apa maksudnya? Saya bilang, membaca ayat-ayat hadis-hadis tapi pakai Laten. Maksud dia, paksa-paksakan membaca kitab. Dan kelebihan Al-Munawwarah ini, ikon. Al-Munawwarah ini ikon baca kitab kuning sampai ke Al-Ma'had Al-Ali. Makanya kalau ada orang yang bingung, saya sudah tamat pondok, Ustadz.
Banyak orang tamat pondok masuk UIN. Dia sudah baca mulai matan takrib, fatul qarib, fatul mu'in, i'anatut talibin, sampai kanzur raghibin, sampai mahalli, sampai kitab al-majmu' syarah muhazzab, udah hatam di pondok. Begitu masuk ke UIN, langsung dosen fikihnya ngasih tahu, bawa besok buku. Buku apa Pak dosen? Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Jadi dia 2 hari masuk, habis itu dia malas. Bingung dia kuliah mau kemana, karena nggak nyambung lagi ilmunya. Maka bagi yang bingung mau kuliah kemana mendalami fikih, solusinya adalah Ma'had Ali Al-Munawwarah. Daftar sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Saya sholat di masjid. Terus saya tengok bapak-bapak pakai cincin emas. Bapak pakai cincin emas. Iya, kata dia. Mana boleh laki-laki pakai cincin emas? Orang disuruh kok dalam Al-Quran, Pak Ustaz. Hah? Tak koji lah, Wak. Berarti ada ilmu yang lendape dia, Wak. Akhirnya Wak lo bertanya kayaknya. Yang mana ayatnya, Pak ya? Dibacakannya pula ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu kalau kamu mau ke masjid. Ini perhiasan saya. Maka saya pakai mau ke masjid. Datang bodoh. Memang zaman sekarang ini, saking banyaknya orang gilo, yang waras ragu dengan kewarasannya. Itu kalau ecek-ecek kita, bisa tepukau kita itu. Iya juga ya. Pakailah perhiasanmu. Ini kata dia. Betul kata dia. Makanya kalau tidak membaca kitab. Ini ada nasi goreng. Zaman dulu orang kalau nasi goreng, nasi goreng. Tapi zaman sekarang enggak. Ada nasi goreng petai. Nasi goreng sambal terasi. Nasi goreng kambing. Nasi goreng. Jadi pondok itu sudah ada ikonnya. Pondok kalian apa? Tahfiz. Pondok kalian apa? Leadership. Pondok kalian apa? Kitab kuning. Al-Munawwarah sudah kadung jadi ikon kitab kuning. Maka mesti dijaga. Karena alumni-alumni Al-Munawwarah ini terkenal. Pergilah nanti ke UIN. Tanya dosen-dosennya itu. Gimana alumni Al-Munawwarah? Orang kalau dia bingung, dia tidak bisa jadi imam. Inna anzalnahu fi lailatil, kata orang belakang. Wa ma adraka ma lailatul. Lailatul qadri, kata. Bingung dia. Lailatul kan. Tapi kalau dia sudah punya keyakinan, inna anzalnahu fi lailatul. Walaupun satu masjid ini mengatakan lailatul, tetap lailatul. Akan. Inna anzalnahu fi lailatul kan. Lailatul kata dia. Kenapa? Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, di i'rabnya pula lagi sama jadi imam. Dia punya keyakinan. Jadi, adik-adik yang sudah menekuni, apalah gunanya kitab kuning ini Pak Ustadz? Langsung aja kita ke Quran, kenapa? Itulah dia contoh langsung ke Quran, ke masjid pakai cincin emas tadi. Padahal makna khudzu zinatakum, zinah di situ bukan perhiasan cincin, tapi yang dimaksud dengan zinah di situ adalah libas. Libas artinya pakaian. Kalau kamu mau ke Masjidil Haram, berpakaianlah. Karena asbab nuzul, sebab turunnya ayat itu adalah maaf, cakap. Dulu zaman jahiliyah, orang jahiliyah itu masuk ke Masjidil Haram, tawaf keliling,
Uryanun taliq. Tidak pakai baju dia tawaf itu. Tak berbaju. Turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman, jangan kalian ikut orang kafir. Mereka kalau masuk Masjidil Haram tak berbaju. Khudzu zinatakum. Maka pakailah pakaian. Itulah yang tak bisa dijelaskan tadi. Kenapa? Karena dia tidak bisa membaca Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Kenapa dia tak bisa baca itu? Karena dia tidak terdaftar di Al-Munawwarah. Terus dia terdaftar di mana? Dia terdaftarnya di Darul Muhaqqiqin. Masih satu payung. Al-Ikhwan. Masih. Kuntu. Masih. Itu kotak apa itu? Kotak infak. Sengaja tidak pakai tutup atasnya. Supaya ibu-ibu yang lupa membawa duit bisa diisi dengan cincin, gelang, rantai, STNK, BPKB, sertifikat tanah. Isikan semua. Setuju? Tempat laki-laki. Masukkan. Jam tangan, jam dinding. Masukkan. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa Ustaz tiba-tiba bersolawat? Solawat itu tujuannya untuk menenangkan hati. Karena saya tengok waktu kotak ini lewat, banyak yang hatinya mulai nggak tenang. Nah, maka kalau kita mau menenangkan hati, banyak-banyak bersodakoh. Belum bersolawat. Kalau kita mau tenang hati, banyak-banyak bersolat. Kalau kita mau tenang hati, banyak-banyak somat. Ketenangan itu letaknya bukan di mulut, bukan di mata, bukan di telinga. Allah memberitahu, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Letaknya itu di dalam hati. Siapa yang membolak-balikkan hati? Ya muqallibal qulub. Dia yang membolak-balikkan hati. Makanya kadang kita ni bangun pagi tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba suntuk aja. Padahal tanggal 1, duit baru cair. Kenapa suntuk? Nggak tahu kita. Ada jenis manusia ini memang suntuk. Cemana suntuknya dia? Saking suntuknya dia, kalau kita duduk dekat dia, kita pun ikut suntuk. Selama saya menyampaikan tausiah ini, ada terasa ibu suntuk. Kalau terasa suntuk, berarti saya ini sedang suntuk. Tapi ada manusia ini, kita sedang suntuk, pas jumpa dengan dia, tenang hati kita. Itu maka suka saya datang ke pondok, jumpa ulama, jumpa Buya. Kata Buya, nasihat Buya ke saya, jaga kesehatan. Alhamdulillah saya ini tidak ada sakit jantung, tak ada sakit asam urat, tak ada sakit asam lambung, tak ada diabetes, tak ada, sehat. Karena saya tidak periksa ke dokter. Terakhir periksa tahun 2008. Waktu ikut tes CPNS. Karena menjadi pegawai negeri sipil harus sehat. Jadi orang tua waktu nengok badan saya, ragu dia sehat. Mana surat sehat, kata dia. Periksalah saya di Puskesmas Harapan Raya. Masuk dari Sudirman, Harapan Raya, masuk. Tengok Puskesmas sebelah kanan, masuk saya, diambilnya balon warna hitam. Habis itu, diperiksanya jantung saya, berdegup kencang. Karena bidannya perempuan.
Saya pula belum nikah waktu itu. Abdul Somad LCMA lagi cemas mencari anak gadis. Takut saya dibuatnya di situ jantung tidak normal karena ada aku, kata dia. Habis itu pas ngasih surat keteknya suratnya, ketek. Pas dikasihnya surat itu saya narik. Dia menarik, saya menarik. Dia menarik, saya menarik. Kalau bolehlah difilmkan lagu yang tepat. Saya heran kenapa dia nggak lepas. Rupanya belum bayar. Saya sangka macam di Mesir. Di Mesir itu, setiap tahun ajaran baru, kita dikeluarkan surat sehat. Kalau ngurus beasiswa, mesti sehat dari penyakit virus HIV AIDS. Jangan sampai kena AIDS. Sehat, gratis semuanya. Kawan saya suka makan cabai, tapi mengunyahnya malas. Akhirnya biji cabai itu bertumpuk di dalam. Kena sakit usus buntu. Usus buntu, cabai busuk, sama biji cabai, sama biji jambu kelutu. Berapa operasi? 2.000 pon. Awak sedang krisis moneter 98. 2.000 pon kali 3.000 rupiah. Berarti 6 juta. Tapi begitu ditunjukkan kartu Al-Azhar, majanan, free. Tidak bayar. Begitu pulang kita sehat, bayar. Apa enggak terkejut kita? Begitu, belum bayar Pak, katanya. Bayar langsung pergi saya. Hilang muka dia. Nah bayar tadi. Nah jadi jaga kesehatan. Apalagi anak-anak muda ini jaga kesehatan. Karena kalau sudah sakit, susah zohir, susah batin. Kita doakan semua yang hadir ini sehat walafiat. Kemana kotak tadi kok hilang? Dia mesti keliling. Orang yang membawa kotak, dia bukan sedang meminta. Yang membawa kotak tidak merasa dia sedang memohon. Tapi dia sedang menyelamatkan harta orang daripada busuk. Mal akalta fa'afnaita. Makanan yang dimakan busuk. Hidup ini cuma dua, makan, pakai. Hidup ini cuma dua, makan, pakai. Punya mobil, dimakan, dipakai. Punya beras, makan. Punya kain sutra, dipakai. Hidup ini cuma dua, makan, pakai. Tak lebih, tak kurang. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Satu hari makan 2,5 on. Satu bulan 7,5 kilo. Berarti 1 tahun 100 kilo. Saya ini sudah membusukkan 5 ton. Saya ini jelita, jelang 50 tahun. 5 ton itu kalau disiramkan ke cabai, kalau mohon maaf kotoran kambing disiramkan ke cabai, cabainya hijau, merah, menyala abangku. Tapi kalau kotoran yang 5 ton tadi disiramkan ke cabai, matinya langsung. Ma'akal tafa'afnaita, wa ma labista fa'ablaita, yang dipakai lapuk. Sekaya-kaya orang di Pekanbaru ini, bajunya paling tebal 3 lapis. Yang di dalam singlet, baju koko, jas, itulah paling kaya itu. Kalau ada orang Pekanbaru baju nyompek lapis, itu bukan kayu, domam. Ma'akal tafa'afnaita, wa ma labista fa'ablaita, wa ma tasaddaqata fa'amdaita. Yang engkau sedekahkan, itulah yang akan kekal sampai hari kiamat. Tanah yang 40 tahun ini dipakai untuk baca kitab ini, yang mewakafkannya kalau dia meninggal dunia, mengalir sebagai amal jariah. Kalau orangnya hidup, hidupnya berkah. Kepada Bapak Ibu dimanapun berada, orang-orang Riau yang kaya-kaya, wakafkan tanah Anda untuk pondok pesantren, mengalir sebagai amal jariah, insyaAllah. Amin.
Jadi waktu COVID 2019, saya tidak keluar rumah Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Lockdown. Lock, kunci. Down, ke bawah. Terkunci ke bawah. Tak bisa keluar. Gak boleh keluar. Kalau keluar buat pengajian, ditangkap deh Pak Kapolsek. Karena berarti menyebarkan COVID. Pakai masker. Tak boleh keluar. Akhirnya saya ajak kawan saya. Kumpul kami 35 orang. Kawan-kawan saya bilang ini udah banyak sahabat kita meninggal. Jadi kita tidak bisa ceramah tablik akbar. Terus gimana? Kita cari orang Riau yang kaya-kaya. Langsung ke rumahnya. Kita cerita tentang sakratul maut. Supaya dia mewakafkan tanah. Jadi kami sampai ke situ. Pak, inilah banyak yang mati, Pak. Ingat ya Pak, siapa polan? Ya Allah mati ya Pak. Mati. Jadi maksudnya Ustaz, ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Tapi tidak kuat-kuat gitu. Kalau kuat nanti tak jadi dia ngasih tanah. Pelan-pelan. Ma'akalta fa'afnaita. Wa malabista fa'ablaita. Wa matasaddaqta fa'amdaita. Wow, langsunglah dia mewakafkan tanah. Ambil peta tanah. Peta langsung. Dibuka peta. Berapa hektar nih Pak? 200 hektar. Wah. Ustadz pilih mau yang mana? 5 hektar cukup? Oh, cukup lah Pak. Saya pikir tadi 1 hektar. 5. Letaknya di mana? Strategis. Masuk kota Pekanbaru. Kota. Ini ya, lingkari. Jalan. Mantap. Besok pagi kami lewat di jalan itu. Saya tengok polisi, tentara, Satpol PP, dan pemuda Pancasila. Masya Allah, mereka menyambut Ustadz Somad. Tanya, rupanya tanah bermasalah. Tanah sengketa. Sampai 4 unsur diturunkan pemerintah kota Pekanbaru. Patutlah dikasihnya kawak. Udah, datang yang satu lagi. Akad. Kami tidak rela melihat Ustadz Somad pergi ke sana, pergi kemari, terbang ke sana, terbang ke sini. Ustadz mesti menetap di Riau. Mengajar di pondok pesantren. Tanahnya Pak Haji, tanah dari saya. Siap wakaf Pak, akta ikrar wakaf. Saya wakafkan tanah ini tunai. Sah. Dia pun menangis. Kita nengok orang nangis nggak enak kan? Kita ikut pula nangis. Selesai. Kami pun pasang baleho. Baleho sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh imam dan khotib Ustadz Abdul Somad. Takbir. Bukan di sini, di situ, di baleho itu takbir. Nah, sesudah itu ditelepon kami oleh Bapak Sekda, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Bapak Jamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz datang ke rumah di Jalan Parit Indah? Ya namanya Parit mana ada yang indah Pak? Ini indah. Kami pun sampailah ke situ. Ada apa Pak Jamil? Ada undangan Maulid Nabi Isra Mi'raj Nuzul Quran? Bukan. Terus? Ada buya membuat baliho potong di jalan. Ayo. Itu tanah Pemko tuh buya. Hah? Tanah Pemko. Iyo. Tanah Pemko. Apa lu buya buat situ baliho nak sembahyang Idul Fitri, Idul Adha di tanah Pemko. Tanya, Pak Haji, tanah potong Pak Haji? Memang tanah bermasalah Pak Ustaz. Kenapa Bapak wakafkan? Dek mau masalah tu. Lama kau bawa wakafkan Pak Ustaz. Jadi saya jangan sampai tausiah habis tausiah meriah selesai. Bukan itu maksud saya. Maksud saya setelah tausiah itu kita beramal. Tak banyak, sikit. Tak bisa penuh ke atas, penuh ke bawah. Banyak juga orang setelah tablik akbar itu semangat datang ke ustadz, datang ke buya.
Buya, itu tanah ambo wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu. Anda bisa mewakafkan tanah huang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh tanah yang berkah. Dari Al-Munawwarah muncul Al-Ikhwan, muncul Darul Muhaqqiqin, muncul lagi pondok pesantren di Kuntu. Kuntu. 40 tahun sampai pondok. Berarti pas ulang tahun ke-50, 5 pondok. Ambo tengok tadi di piringnya tuh ada salak ompek buah. Berarti ompek puluh. Berkah. Memang pondok pesantren sekarang lagi diserang. Dan anehnya serangan ke pondok pesantren itu pasti mendekati tahun ajaran baru. Masih ingat tahun 2025? Ingat serangan ke pondok pesantren tentang apa waktu itu? Al-Khaziniyah. Heboh. Masuk 2026. Apa isu yang dihembuskan ke pondok pesantren? Tentang kasus di Pati. Pelecehan 50. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Apakah berefek isu-isu ini kepada Al-Munawwarah? Tidak berefek. Di tengah orang sibuk susah mencari santri, Al-Munawwarah beserta pondok cabangnya tetap menerima 300 santri pilihan yang akan melanjutkan perjuangan di masa akan datang, insyaallah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Dari mulai aqidatul awam, naik ke atas jalaul afham, naik ke atas al-husunul hamidiyah, naik ke atas ad-dasuqi ala ummil barahin, dan cabang-cabang lainnya sesuai dengan muqarrar yang ditetapkan oleh buya-buya awak selama berpegang dalam ahli sunnah wal jamaah. Apa pakai sifat 20? Untuk apa sifat 20 ini? Sifat 20 membatasi sifat Allah. Sifat Allah luas. Mengejek-ejek sifat 20. Pas ditanya, jadi sifat 20 itu terlalu sedikit sifat 20. Coba sebutkan yang 20, Pak. Saya nggak hafal. Gitu. Iya pun nggak lo hafal sifat 20. Sifat 20 bukan batasan. Laisa ala sabilit tahdid. Sifat 20 disusun ulama untuk menyeleksi calon-calon Tuhan. Karena sekarang yang mau jadi Tuhan ini setelah dihitung lebih dari 2.000 orang mau jadi Tuhan. Bagaimana cara menyeleksinya? Seleksi dia pakai sifat 20. Ada di India, bajunya warna jingga, macam kunyit dicampur kapur sirih. Rambutnya keribu. Kalau ada kutu sosek di situ. Keribu. Dan dia mengambil diputar-putarnya tangannya begini, keluar emas. Dikumur-kumurnya begini, keluar emas. Datang bule-bule dari Amerika bersujud, mengatakan, "You are my God. You are God." Waang Tuhan. Macam mana cara membantah dia bukan Tuhan? Cukup dengan sifat 20. Selesai. Terbantahkan dalam pasal yang kedua. Kalau pasal 1 dia lulus. Wujud. Apakah dia wujud? Wujud. Ada dia. Tapi kena dia di pasal kedua. Wujud qidam. Qidam la awwalalah. Sedangkan dia berawal. Lahir dia. Ada maknya. Ada ayahnya. Maka dia bukan Tuhan. Tak lulus fit and proper test Tuhan. Wujud qidam. Seleksi Tuhan. Ada satu lagi yang mengatakan dia Tuhan. Tapi ternyata pada akhirnya dia mimdate mataya bawati. Mampui. Mati.
maka kalau dia mati, dia bukan Tuhan. Karena dia tak lulus pasal yang ketiga. Wujud, qidam, baqa. Ada artis bersemedi. Naikkan kaki kanan. Tak bisa pula. Pejamkan mata. Terus kata dia naik ke langit. Berjumpa sama Tuhan. Pas ditanya sama wartawan. Tuhannya gimana, Mbak? Black. Tuhannya hitam. Terbantahkan dengan pasal yang keempat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Pejamkan mata, nampak hijau, nampak merah. Hijau, merah, kuning, coklat. Apakah itu Tuhan? Itu kue lapis. Itu bukan Tuhan. Mukhalafatuhu lil hawadis. Bisa ditunjuk di atas. Duduknya di atas arasy. Bukan Tuhan. Tapi jelas. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tengok ayat yang menjelaskannya. Laisa kamitslihi syai'un. Memang betul Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Tapi bukan berarti dia duduk di atas arasy sebagaimana Ustadz Somad duduk di atas kursi. Kalau dipahami orang seperti itu, berarti dia mujassim. Jismun, menfisikkan Tuhan. Lalu ayat itu, apa penjelasannya? Walam yakullahu kufuwan ahad. Kufu. Kufu dalam pernikahan selevel. Maka Allah tidak ada yang selevel dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ulama memakai ahli tafwid. Fawwada yufawwidu tafwidan. Mufawwidun. Kelompok ini disebut dengan tafwid. Orangnya disebut dengan mufawwidun. Kalau ketemu dengan ayat-ayat mutasyabihat, ufawwidul amr ilallah. Buya, ya. Apa arti Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Wallahu a'lam. Apa arti yadullah fawqa aydihim? Wallahu a'lam. Apa arti yauma yukshafu an saqin? Wallahu a'lam. Apa arti bi'ayunina? Wallahu a'lam. Itu namanya ahlu tafwid. Tapi kalau di kampus kita ngajar tak bisa begitu. Nanti dibilang itu dosen apa? Wallahu a'lam. Maka kelompok yang kedua namanya ahlu ta'wil. Awwala yu'awwilu ta'wilan. Ta'wil ini tidak bisa dipahami secara tekstual letterlik. Dia yang dipahami itu bukan nasnya, tapi mafhum. Contoh seorang suami berkata kepada istrinya, "Kun nanti kau 1000 tahun lamanya." Itu kalau dipahami secara letterlik. 1000 tahun. Sampai puluh aja lah sosak ongok. Jadi apa yang dia maksud 40? Apa yang dia maksud 1000 tahun itu? Maksud 1000 tahun itu maksudnya lama. Ustadz rumahnya di mana? Rumah saya di Rimbo Panjang. Di sebelah mananya Pak Ustadz? Setelah pintu tol, agak-agak sebatang rokok sampailah. Terus dia nanya, rokoknya rokok kretek apa rokok filter Pak? Padahal maksud saya sebatang rokok itu maksudnya dekat. Itu maksudnya. Jadi lalu apa makna Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Bapak wali kota bersemayam di atas kursi wali kota selama 2 periode. Apa maksud bersemayam di situ? Berkuasa, istaula. Orang yang memahaminya secara takwil itu disebut dengan muawwilun nama orangnya. Takwil nama perbuatannya. Nah, ada kelompok yang tidak mau mentakwil. Kata dia tak boleh ditakwil. Ayat-ayat itu tidak boleh ditakwil. Jadi kalau yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Yauma yukshafu an saqin, betis Allah. Bi'ayunina, mata Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Wajah Allah. Semuanya hancur kecuali wajahnya. Oh, tak bisa kalau kita menjisimkan, memfisikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang selamat itu 2. Kalau tidak tafwid, serahkan pada Allah.
takwil. Dan itu adalah ahli sunnah wal